Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hajji hajji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat ini, dan berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berharap bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada hal yang berkenaan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, dalam dakwanya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cabaran yang begitu besar dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Taib, berbagai macam cabaran yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya ketika masih berada di kota Mekkah Al-Mukarramah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menunjukkan keislaman sahabat-sahabatnya ini secara terang-terangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk merahasiakan keislaman mereka. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, khawatir dengan sahabat-sahabatnya yang apabila mereka menampakkan keislamannya di hadapan kaum kafir Quraisy tambah keras, ya, tambah keras mereka menghadapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan yang kita ketahui ayyuhal ikhwah wal akhwat, bahwasanya kaum kafir Quraisy senantiasa akan memberikan berbagai macam, ya, siksaan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mencoba untuk membatasi gerak beliau sallallahu alaihi wasallam dalam membina kaum muslimin, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka untuk tidak terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy menunjukkan keislaman mereka, karena Nabi khawatir kalau seandainya kaum kafir Quraisy ini mengetahui bagaimana keislaman orang-orang atau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka, ya, tidak diam, dan bahkan mereka dengan berani menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan akhirnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menginginkan agar mereka tidak menampakkan apa yang menjadi pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada akhirnya ada juga di antara mereka yang ketahuan. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul, mereka melaksanakan ibadah. Kemudian akhirnya mereka kaum kafir Quraisy ini mengetahui tempat mereka, dan akhirnya mereka mencaci maki dan memerangi kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat
akhirnya kaum kafir Quraisy ini berani untuk memukul Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, mohon maaf, Sa'ad bin Abi Waqqas yang memukul salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu belum masuk Islam, ya, sehingga dia memukul salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya berdarah, mengalirlah darah daripada orang tersebut. Ya. Dan ayolah wal akhwat, akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ahli strategi. Jadi walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihalang-halangi untuk menzahirkan dakwanya kepada sahabat-sahabatnya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga sahabat-sahabatnya tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk kalau seandainya ingin mendengarkan ta'lim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan syarahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk berkumpul di sebuah rumah yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Ya, jadi sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya berkumpul di tempat itu. Kenapa rumah itu yang dipilih? Pertanyaannya demikian. Kenapa rumah itu yang terpilih? Rumah itu adalah rumah yang berada di atas Bukit Sofa. Ya, rumah itu adalah rumah yang berada di atas Bukit Sofa. Di atas Bukit Sofa, yang pertama, bahwasanya memang tempat itu adalah tempat yang ramai. Kan Bukit Sofa wal Marwah itu senantiasa banyak orang. Tetapi yang kedua, rumah tersebut agak ke belakang sedikit, sehingga itu terluput daripada intayan daripada kaum kafir Quraisy. Sehingga disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya berkenaan dengan Islam tersebut. Di dalam rumah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada sahabat-sahabatnya ayat-ayat Allah. Di dalam rumah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menterbiah sahabat-sahabatnya. Di dalam rumah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di situ. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Pertama, ayo ikhwah, bahwasanya ya, ketika misalnya lebih banyak mudarat yang kita dapatkan daripada manfaat dari apa yang kita lakukan, maka lebih baiknya mungkin kita masih menyembunyikan. Artinya tidak terlalu terang-terangan, karena kalau seandainya itu malah mengakibatkan kemudaratan. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti untuk melakukan yang namanya dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa mengintimidasi beliau, mengintimidasi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, senantiasa mencoba untuk menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak berhenti dengan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sadar betul bahwasanya sahabat-sahabatnya ini terancam nyawanya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ingin agar mereka menjaga keimanannya. Apa yang Nabi lakukan? Beliau mencoba untuk mencari satu tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembelajaran di situ, memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabatnya, sehingga iman sahabat-sahabatnya ini semakin hari semakin bertambah. Ya, dan akhirnya Islam menyebar walaupun secara sembunyi-sembunyi. Ya, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi ayolah kawan kawan, penindasan demi penindasan itu tidak pernah berhenti. Kaum kafir Quraisy ini semakin hari semakin beringas, istilahnya semakin keras di dalam untuk menstop ataupun menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya tidak seberapa. Ya, awalnya tidak seberapa, mungkin di awal itu hanya sekedar mereka menceritakan, oh ada agama baru yang datang, ada ajaran baru yang didatangkan oleh Muhammad. Awalnya seperti itu aja. Kemudian yang kedua berubah menjadi caci maki. Mereka mencoba untuk mencaci maki, menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencoba untuk menyebarkan hoax, mencoba untuk menyebarkan berita bohong yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi itu adalah orang gila, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang
penyihir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan seorang penyair. Ini yang disampaikan oleh mereka awalnya seperti itu. Tetapi kalau itu juga akhirnya mereka tidak mampu untuk menghentikannya, maka mereka mengambil langkah yang lebih keras. Apa itu? Menindas kaum muslimin. Bahkan mereka mencoba untuk senantiasa menyakiti kaum muslimin. Menyakiti kaum muslimin. Ya, jadi akhirnya menjadi lebih keras. Hal inilah yang akhirnya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir juga. Kalau seandainya sahabat-sahabatnya ini setiap harinya mendapatkan berbagai macam intimidasi, berbagai macam kekerasan dari kaum kafir Quraisy, mungkin saja orang yang mempunyai keimanan yang setengah-setengah, yang belum terlalu kuat keimanannya ini, daripada dia merasakan siksaan yang begitu keras, mungkin dia akan berpikir lebih baik saya keluar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia fikirkan, dia khawatirkan apa yang terjadi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk berhijrah. Maka hijrah yang pertama terjadi, ya, hijrah yang pertama terjadi. Kenapa hijrah yang pertama ini akhirnya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya surah Az-Zumar ayat yang ke-10? Yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di situ bahwa sesungguhnya bumi Allah ini luas. Silahkan engkau berhijrah. Bumi Allah ini luas. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dan orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Dan sesungguhnya bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan ayat ini, ya, dan untuk menjaga keimanan para sahabat-sahabatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mereka untuk berhijrah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba waktu itu untuk mencari mana kira-kira tempat di mana sahabat-sahabatnya itu ketika memasukinya dalam keadaan aman. Karena pada saat itu kan, kalau dilihat dari Mekah, waktu itu Madinah juga kebanyakannya masih orang-orang yang kafir Quraisy ataupun mungkin adalah orang-orang Yahudi yang belum bisa menerima Islam. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mencari tahu mana kira-kira tempat yang mana umat Islam bisa diterima dengan baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sudah pernah mencoba juga untuk pergi ke Taif. Taif juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima. Sampai di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mencari tahu kira-kira tempat yang aman bagi kaum muslimin untuk dijadikan sebagai tempat berhijrah yang mana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui, ya, bahwasanya ada seorang raja yang ada di Habasyah, Ethiopia, yang bernama Asama al-Najashi. Dia adalah seorang raja Habasyah yang terkenal dengan keadilannya. Tiada seorang pun yang terzalimi di bawah pemerintahannya. Maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengetahui hal tersebut, memerintahkan kalau seandainya ingin berhijrah, berhijrahlah ke Habasyah, berhijrahlah ke Ethiopia untuk menjaga, menyelamatkan agama mereka daripada fitnah, menyelamatkan keimanan mereka. Karena kaum muslimin pada saat itu berhadapan dengan cabaran yang tidak sedikit, besar sekali. Maka apa yang terjadi ayolah wal akhwat pada bulan Rajab di tahun kelima kenabian, ya, jadi umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berumur 45 tahun karena 5 tahun kenabiannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan rombongan pertama akhirnya berhijrah. Kemana? Ke Habasyah. Yang berhijrah pada saat itu jumlahnya berapa orang? 16 orang. Jumlah yang berhijrah pada saat itu 16 orang. 12 dari kalangan lelaki dan 4 orang dari kalangan wanita. Dari kalangan lelaki itu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan salah satunya juga adalah Ruqayyah binti Rasulullah, anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Utsman bin Affan itu adalah orang yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan salah satunya adalah Ruqayyah.
Ruqayyah diajak berhijrah oleh Uthman bin Affan menuju ke Habasyah. Makanya ya wal akhwat, di dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sesungguhnya mereka berdua, yaitu Uthman bin Affan dan Ruqayyah, adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Kan Nabi Ibrahim itu juga akan berhijrah juga kan. Nabi Lut juga keluar dari kampungnya, nah, bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Dan ayyuhal, kepergian kaum muslimin pada saat itu ketika ingin berhijrah ke kota Habasyah itu tidak mau diketahui oleh kaum kafir Quraisy, karena mereka yakin kalau seandainya orang kafir Quraisy mengetahui kepergian sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka mereka pasti akan menahannya. Mereka pasti akan mencoba untuk menahan kepergian mereka, menghalang-halangi kepergian mereka, sehingga akhirnya kaum muslimin ini berangkatnya pada waktu masih gelap gulita. Mereka mencoba untuk keluar dengan sembunyi-sembunyi, mengendap-endap, ya, di tengah malam gelap gulita, keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah, ya, kemudian menuju kepada sebuah pelabuhan laut yang dinamakan dengan pelabuhan Syaibah. Ya. Sesampainya di pelabuhan Syaibah, Allah Subhanahu wa taala Masya Allah menakdirkan mereka dengan takdir yang terbaik. Apa itu? Ketika mereka sampai di sana, karena kalau seandainya ada orang yang mengatakan kan tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya sudah diatur oleh Allah. Allah mengaturnya begitu indah. Sampai di Syaibah saja, ternyata ada 2 kapal laut yang akan berlayar ke Ethiopia pada hari itu. Mereka ketika sampai itu, Allah menakdirkan bahwasanya di pelabuhan Syaibah pada saat itu ada 2 kapal laut yang bersiap untuk berangkat menuju ke Ethiopia. Ya, berlayar menuju ke Habasyah, yang pada akhirnya mereka ikut bersama dengan kapal tersebut. Ketika berita tentang kepergian Utsman bin Affan bersama Ruqayyah, bersama dengan 16 orang ini ke Habasyah, kaum kafir Quraisy akhirnya mencoba untuk mengejarnya. Dia berangkat. Jadi kaum kafir Quraisy ini mencoba untuk menghalangi kepergian mereka. Dia berangkat mencari Utsman bin Affan, tetapi qadar Allah ketika mereka sampai di pelabuhan tersebut, Utsman bin Affan beserta rombongan sudah berangkat. Utsman bin Affan beserta rombongan sudah berangkat dan akhirnya mereka aman. Dan pada akhirnya mereka sampai di Habasyah dan mendapatkan perlindungan yang terbaik daripada Raja Najasyi yang bernama Asama an-Najasyi. Mendapatkan perlindungan yang terbaik daripada Raja Habasyah pada saat itu. Karena waktu itu masih bergelar raja ya. Dan kalau tidak salah Habasyah itu sekarang dinamakan dengan Ethiopia. Allahu a'lam. Tapi saya kira Ethiopia pun sekarang sudah mulai maju ya. Sudah mulai maju. Itu adalah Habasyah, tempat hijrahnya pertama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa Habasyah pada saat itu, Raja Najasyi pada saat itu belum Islam, belum masuk Islam. Dia adalah seorang yang menganut agama Nasrani. Ya, dia adalah seorang yang menganut agama Nasrani, yang membaca kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Dan akhirnya memberikan jaminan kepada kaum muslimin untuk hidup di Habasyah dengan ketenangan. Akhirnya sampai mereka di sana, apa yang terjadi di kota Mekah Al-Mukarramah ya ikhwah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah tetap melanjutkan yang namanya dakwanya. Bahkan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani untuk menampakkan keislamannya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani untuk mengajak kaum kafir Quraisy ini untuk menyatakan bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ikhwah, di bulan Ramadan, di tahun yang kelima itu, Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Berarti sudah berapa bulan itu antara Rajab, kepergian para sahabat-sahabat ini kepada bulan Ramadan? 2 bulan. Seberangkatnya Utsman bin Affan ini, di tahun yang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Masjidil Haram itu memang sudah dijadikan sebagai tempat berkumpul orang-orang Quraisy pada saat itu.
Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram, di sana dia melihat banyak orang-orang Quraisy itu yang sedang berkumpul. Dan di antara orang-orang Quraisy yang berkumpul itu adalah pemimpin-pemimpin mereka. Tokoh-tokoh mereka itu berada di antara mereka. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk memperdengarkan mereka ayat Al-Quran. Ya, mencoba untuk memperdengarkan kepada mereka ayat Al-Quran secara langsung. Karena sebenarnya begini, sebenarnya orang-orang kafir Quraisy ini sendiri belum pernah mendengarkan secara langsung ayat Al-Quran. Mereka itu hanya mendengarkan dari pembesar-pembesar mereka, jangan dengarkan Al-Quran, jangan dengarkan Al-Quran, jangan dengar. Dan mereka dihalang-halangi oleh pembesar-pembesar mereka agar mereka tidak mendengarkan langsung ayat-ayat Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya mereka berkata kepada teman-temannya itu, la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taglibun. Jangan pernah mendengarkan Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Ya, tetapi engkau harus membuat keributan-keributan di sekitarnya sehingga kamu dapat mengalahkan mereka. Ini yang mereka lakukan. Maka ketika ada orang yang membaca Al-Quran, sengaja juga dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya dengan suara-suara mereka itu mengalahkan suara Al-Quran. Kan pernah kita sampaikan, ada pemuka orang Arab pada saat itu, pemuka kafir Quraisy pada saat itu, sampai menyewa seorang penyanyi dan penari Arab hanya untuk menandingi Al-Quran. Karena pada saat itu memang orang-orang ingin tahu apa sih sebenarnya Al-Quran itu. Kalau orang Indonesia mengatakannya penasaran berkenaan dengan Al-Quran. Maka ketika dia lihat ada kumpulan orang-orang kafir Quraisy sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempergunakan kesempatan tersebut. Nabi menganggap ini adalah waktu yang tepat untuk memperdengarkan kepada mereka bacaan Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah apa? An-Najm. Wan-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dibaca itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Karena ini adalah kalam Allah, bukan kalam manusia. Ini adalah firman Allah, bukan perkataan manusia. Maka ada keindahan di dalamnya, di mana orang-orang kafir Quraisy memang dari awal sangat-sangat mencari kata-kata yang indah. Kan mereka terkenal dengan ahli syair. Mereka terkenal dengan ahli bahasa. Mereka terkenal dengan syair-syair yang mereka sedang sampaikan, dan mereka tertarik dengan itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ayat Al-Quran, memperdengarkan ayat Al-Quran tersebut, apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Masjidil Haram pada saat itu semuanya jadi diam. Semuanya jadi diam, terpegun, takjub dengan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengarkan dengan seksama. Apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka sangat indah, sangat bagus. Di dalam suratul Najm itu ada salah satu ayat sajadah. Tahu ayat sajadah ya? Ya. Ayat sajadah itu kalau seandainya berlalu dan kita baca, kita disunahkan untuk sujud. Di situ ada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut, fasjudu lillahi wa'budu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu langsung sujud. Orang-orang yang dari tadi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini, melihat Nabi sujud, mereka ikut-ikutan sujud. Dia tidak sadar sama sekali. Mereka tidak sadar. Mereka melihat Nabi sujud, dia sujud. Dia sujud. Dan mereka mengatakan, kami tidak tahu, kami linglung. Tahu linglung ya? Apa linglung itu? Bingung katanya. Kami bingung. Kami lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, kami ikut-ikutan sujud. Kebenaran telah menghancurkan kebatilan yang ada di dalam diri mereka. Dan sebenarnya bukan itu yang pertama. Abu Jahal kan pernah begitu juga. Abu Jahal itu sampai diam-diam dia mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca juga di Masjidil Haram.
Termasuk Al-Walid ibn al-Mughirah, ketika dia mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat, dia tidak mau meninggalkan tempat tersebut. Begitu juga dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka yang sukanya mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengejek Al-Quran, mereka yang sukanya mencaci maki, memaki ayat-ayat Al-Quran, pada saat mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, lulu lantak, hancur kebatilan, karena dia diperdengarkan dengan al-haq, kebenaran. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, maka mereka pun akhirnya apa? Sujud. Sujud mereka tanpa mereka sadari kenapa mereka sujud. Ketika ditanya, kenapa ente sujud? Dia pun tidak tahu kenapa saya sujud. Sujudnya mereka ini menjadikan orang-orang di Mekah pada saat itu gempar beritanya. Gempar tahu ya? Masyhur beritanya. Jadi kalau di sini mungkin jadi viral. Bahwasanya ada orang-orang kafir Quraisy yang sujud. Ya. Jadi ketika akhirnya itu viral, maka akhirnya orang-orang ini yang memang sebenarnya tidak mau masuk Islam ini, yang sebenarnya benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencoba untuk mencari 1001 alasan. Mencoba untuk mencari 1001 alasan agar mereka itu tidak dikatakan, oh kamu sudah ikut-ikutan dengan apa namanya, ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akhirnya mencoba untuk mencari 1001 alasan. Persis seperti Al-Walid ibn al-Mughirah, ketika pada akhirnya dia mengakui bahwa ini bukan perkataan manusia ini. Tetapi ketika akhirnya didesak, kamu mengatakan ini bukan perkataan manusia. Kalau begitu ini perkataan siapa? Apakah kamu sudah mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kamu sudah beriman kepada agamanya Muhammad? Ini yang mereka sampaikan kepada kaum kafir Quraisy yang tadi sujud itu. Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini, dikarenakan memang juga mereka tidak mau dikatakan sebagai pengikut Muhammad, maka dia pun mencari 1001 alasan. Ada yang mengatakan bahwa ini mungkin sihir, ada yang mengatakan ini adalah perkataan-perkataan yang mencoba untuk menggugah perasaan. Ya. Dan dikarenakan dia viral, apa yang terjadi ya Yudhwa? Viralnya itu bukan hanya di Mekah. Viralnya itu sampai ke Habasyah. Bayangkan, viralnya itu sampai ke Habasyah. Hanya saja yang sudah berita terkeluar itu mereka masuk Islam, padahal kan tidak masuk Islam. Ya, yang sampai ke Habasyah apa? Kaum kafir Quraisy di Mekah sudah masuk Islam. Yang menjadikan orang-orang yang di Habasyah yang berjumlah 16 orang tadi ini, ya, dibawa Utsman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah ini merasa gembira. Apa yang terjadi kemudian? Kalau seandainya orang-orang sudah masuk Islam semuanya, ayolah kita balik. Kan mereka lari dikarenakan menyelamatkan agamanya. Ketika tempat yang mereka tinggalkan itu akhirnya sudah menerima Islam, itu yang sampai kepada mereka. Akhirnya mereka berkata, kalau memang mereka sudah memeluk agama Islam, ayo kita balik. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mencari perahu untuk kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah. Di bulan Syawal, itu kan kejadiannya di bulan Ramadan ya, viral. Ya, viral sampai ke Habasyah, dikatakan bahwa kaum kafir Quraisy sudah mulai beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang di Habasyah mendengarkan itu gembira, akhirnya mereka kembali. Mereka kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Jadi mereka berhijrah baru 4 bulan saja. Karena mereka berangkat Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, mereka sudah kembali. Ya. Tetapi ayo ikhwah, apa yang terjadi setelah itu? Sesampainya mereka di pelabuhan Syaibah tadi, mereka mencoba untuk masuk ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah, apa yang terdengar berbeda dengan apa yang mereka lihat. Kalau awalnya kan mereka dengar orang-orang di Mekah sudah mulai beriman. Sampai di Mekah, oh ternyata tidak. Masih banyak di antara mereka yang akhirnya melakukan penzaliman terhadap sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mengetahui hal tersebut, ada di antara mereka yang akhirnya kembali lagi ke Habasyah. Tetapi kebanyakan di antara mereka, sebagiannya masuk ke Mekah ya, secara sembunyi-sembunyi, dan dia dijamin oleh salah seorang tokoh Quraisy untuk bisa masuk ke dalam. Ayo ikhwah,
Utsman bin Affan ini bukan orang biasa. Sahabat-sahabat Nabi itu bukan orang biasa sebenarnya. Dan sebenarnya kalau mereka ini pergi, ekonomi di Mekah itu agak goyah. Agak goyah itu. Makanya ketika mereka mengetahui bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu banyak yang akan berpindah, mereka itu sebenarnya goyah juga. Karena perekonomian mereka itu kebanyakannya, uangnya itu ya berada di orang-orang ini. Maka ayo ikhwah, kembalilah sebagian ke Mekah dan sebagiannya lagi kembali ke Habasyah. Ayo ikhwah, setelah kejadian tersebut, kaum kafir Quraisy itu semakin hati-hati, semakin meningkatkan frekuensi penindasan dan penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin secara umum. Bahkan mereka tak segan untuk menyulitkan atau bahkan menyakiti orang-orang yang sesuku dengan mereka. Mereka itu betul-betul coba untuk, kalau boleh kita katakan, introspeksi diri lah. Ini ada yang salah ini katanya dalam dakwah kita ini. Dalam upaya untuk mempertahankan agama mereka ada yang salah. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba untuk melakukan yang namanya penindasan. Mereka mencoba untuk melakukan penzaliman. Ya, penzaliman. Karena mereka sulit untuk menerima itu. Sampai pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya banyak sekali kaum muslimin yang tertindas, banyak sekali kaum kafir Quraisy yang mencoba untuk memberikan kezaliman kepada kaum muslimin di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengadakan hijrah ke Habasyah yang kedua. Nabi mengatakan ini untuk menyelamatkan keimanan kaum muslimin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk melakukan hijrah. Hijrah yang kedua kemana? Tetap ke Habasyah. Tetapi hijrah yang kedua ini tidak semudah yang pertama. Kenapa tidak semudah yang pertama? Karena kaum kafir Quraisy ini sudah mengetahui, ini palingan ini pergi hijrah lagi nih. Makanya mereka betul-betul itu dijaga, mencoba untuk digagalkan. Dan mereka mencoba untuk melakukan berbagai macam makar untuk menggagalkan apa yang telah dirancangkan oleh kaum muslimin. Mungkin ini bisa dikatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mencoba untuk membuat makar terhadap kaum muslimin dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Dia mencoba untuk menghentikan kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Habasyah. Berbagai macam sudut kota itu dijaga oleh mereka. Jangan sampai ada orang yang keluar dari kota Mekah dari kalangan kaum muslimin pada saat itu. Ya, dia coba untuk dijaga. Akan tetapi Allah sebaik-baik pembuat keputusan. Walaupun dijaga dari berbagai macam tempat, Allah Subhanahu wa taala tetap memudahkan perjalanan kaum muslimin untuk menuju ke Habasyah, ke kerajaan Najasyi, sebelum kaum Quraisy mengetahuinya. Maka di hijrah yang kedua ini, berangkat dari kaum muslimin itu sekitar 101 atau 102 orang. 101 atau 102 orang. 83 dari kaum muslimin laki-laki. 83 orang dari kaum muslimin laki-laki. Walaupun terjadi perbedaan riwayat di kalangan para muarikh ataupun ahli tarikh berkenaan dengan berapa sebenarnya jumlah kaum muslimin yang berangkat. Karena ada yang memasukkan Ammar bin Yasir dan ada yang mengatakan Ammar bin Yasir tidak berangkat. Dikarenakan Ammar bin Yasir ini terdapat perbedaan jumlah. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83. Kalau masuk Ammar bin Yasir berarti 83. Tanpa Ammar bin Yasir berapa? 82. Adapun yang berangkat daripada muhajirat ataupun muslimah berapa orang? 18, dan ada yang mengatakan 19 orang wanita. Berangkat mereka menuju ke Habasyah.
Kali ini Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi pemimpinnya. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat, apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Kalau seandainya kita memang berada di satu tempat yang kita tidak mampu untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, di mana-mana kita diintimidasi, tidak mampu kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka carilah tempat yang mana kita mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang berhaji, dilarang apa lagi? Dilarang untuk membaca Al-Quran, dilarang berpuasa misalnya, maka berhijrahlah. Carilah tempat di mana kita mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama kita berada di satu tempat, di mana tempat tersebut kita masih mampu untuk menjalankan kewajiban kita, di mana kita mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, masih mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sudahlah, tetap di situ. Berdakwalah di situ. Berdakwalah di situ. Makanya saya mohon maaf, biasa ditanya misalnya, Ustaz, kalau saya meninggalkan Singapura berpindah ke Australia gimana Ustaz? Saya tanya dulu, kenapa Anda berpindah? Kalau Anda berpindah karena agama, saya kira tidak. Di sini alhamdulillah kita mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan leluasa. Alhamdulillah. Ada tidak yang dilarang untuk sholat di sini? Tidak kan? Ada tidak yang dilarang untuk berpuasa? Tidak. Maka selama kita mampu untuk kita tidak dilarang untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tafadhol, silahkan tetap berada di tempat tersebut dan berdakwalah. Kecuali kalau memang kita tidak diizinkan, maka mungkin kita akan mencari tempat lain. Karena tempat baru belum tentu juga sesuai dengan kita. Nah, itu yang disampaikan, itu yang pelajaran yang kita ambil di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah kecuali dikarenakan memang sahabat-sahabatnya dalam keadaan terancam setiap harinya. Ya. Jadi pelajaran yang kita ambil di sini adalah apa? Selama kita berada di tempat di mana kita mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan leluasa tanpa ada halangan, tetaplah di sana. Tetaplah di sana. Hijrah kita lakukan kalau seandainya memang kita sudah tidak mampu untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim karena adanya larangan. Selama tidak ada larangan, tetap di situ, tidak perlu berpindah. Ya, tidak perlu untuk berpindah. Kemudian yang kedua, hijrah ini konsepnya adalah untuk menjaga agama. Hijrah ini konsepnya adalah untuk menjaga agama dari berbagai macam fitnahan yang mungkin saja kita tidak mampu untuk menghadapinya. Maka kalau seandainya ada orang yang berhijrah untuk bisnis kah, untuk ikut keluarga kah, atau dia mau menikah kah, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Hijrahnya sesuai dengan niatnya. Karena konsep hijrah yang disampaikan oleh Nabi adalah konsep hijrah untuk menjaga agama dari berbagai macam fitnahan. Tetapi kalau seandainya bukan karena itu, maka sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah sabdanya mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niat. Dan sesungguhnya niat seseorang yang akan dilihat apakah dia mendapatkan pahala atau tidak. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala karena niatnya karena Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang ingin berhijrah karena ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ini sebelum kita berpindah, perlu betul-betul kita pikirkan apa sebenarnya konsep kita berhijrah. Apa konsepnya kita berhijrah? Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya. Ini
Tayyib ya ikhwah, sehingga setelah itu berangkatlah 83 orang laki-laki. Kalau seandainya Ammar bin Yasir termasuk di dalamnya, dan di dalamnya juga dikatakan ada 18 orang wanita atau 19 orang wanita. Tayyib. Ayo ikhwah, ketika akhirnya kaum muslimin ini terdengar kabar sudah sampai di kota Habasyah. Sampai di kota Habasyah. Sudah bertemu dengan Raja Najasyi, dan Raja Najasyi sudah memberikan yang namanya jaminan keamanan kepada kaum muslimin. Ya, kaum musyrikin di kota Mekah pada saat itu gempar. Viral juga berita tentang berangkatnya kaum muslimin ini ke Habasyah dalam jumlah yang besar, karena sampai 100 orang ini. Jumlahnya sangat besar karena sampai 100 orang, sehingga ini menjadi viral. Dikarenakan ia menjadi viral, maka kaum kafir Quraisy ini tidak senang. Dia tidak senang sama sekali dengan keberangkatan orang-orang ini. Maka pada akhirnya kaum kafir Quraisy mengadakan sebuah rapat, meeting. Mereka meeting. Apa yang mereka harus lakukan? Sampai pada akhirnya mereka memutuskan, sudahlah, kita utus 2 orang yang hebat dari kita, datangi siapa? Raja Najasyi, suruh Raja Najasyi usir mereka. Suruh Raja Najasyi usir mereka. Oke? Ini keputusannya. Ini yang mereka inginkan. Mereka ingin agar Raja Najasyi mengusir kaum muslimin. Dan setelah diadakan yang namanya rapat meeting pada saat itu, diangkatlah 2 orang. Dan ini memang adalah orang yang sangat terkenal, pandai berbicara, pandai berdiplomasi, dan pandai bernegosiasi. Siapa itu? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini sebelum beliau berdua masuk Islam, mereka lah yang dipilih oleh kaum kafir Quraisy untuk menjadi utusan mereka menghadap kepada Raja Najasyi. Dan pada saat itu mereka berdua ini meminta agar disiapkan oleh-oleh, hadiah lah. Untuk siapa? Pertama, untuk para pendeta-pendeta yang ada di istananya Raja Najasyi. Karena pendeta-pendeta itu kan adalah para, kalau orang di sini mengatakan penasehat-penasehat Raja Najasyi. Sudah, hadiah pertama untuk para pendeta-pendeta ini. Yang kedua, mereka membawakan hadiah untuk Raja Najasyi. Berangkat mereka berdua dengan hadiah-hadiah yang banyak tadi. Berangkat mereka, sampailah di Habasyah. Setelah sampainya di Habasyah, maka yang pertama mereka temui siapa? Mereka menghadap dulu kepada para pendeta-pendeta ini. Mereka sampaikan. Kemudian setelah itu mereka memberikan hadiah kepada para pendeta-pendeta ini, agar pendeta-pendeta ini menyampaikan kepada raja bahwa ada 2 orang yang akan bertemu daripada Mekah. Akhirnya pendeta-pendeta ini sampaikan kepada Raja Najasyi bahwa ada 2 orang yang akan menghadap kepada mereka. Sampailah akhirnya mereka di hadapan Raja Najasyi, 2 orang ini, yaitu Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Pertama yang mereka lakukan, serahkan hadiah. Dia serahkan hadiah, hadiahnya banyak. Setelah menyerahkan hadiah, maka mereka pun akhirnya memulai berbicara. Dia mencoba untuk memulainya dengan kata-kata, ya wahai baginda raja, wahai raja, sesungguhnya ada orang-orang yang datang kepadamu. Mereka ini adalah orang-orang baru. Ya, mereka ini adalah orang-orang baru, bukanlah orang-orang hebat. Mereka orang-orang biasa ini. Datang ke negerimu. Mereka ini adalah orang yang asing. Ya, datang ke negerimu. Dan yang perlu engkau ketahui wahai raja, mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ya. Dan walaupun mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, dia juga tidak mau memilih agamamu raja sebagai agama mereka. Ini mencoba untuk bertanya, masukkan psikologi sedikit di situ kan. Jadi seolah-olah walaupun mereka sudah meninggalkan agama nenek moyang mereka, tetapi ternyata dia tidak pilih agamamu yang kamu sekarang anut itu sebagai agama mereka. Ya.
Dan bahkan mereka membawa suatu agama baru yang tidak kami ketahui dari mana asalnya. Ya. Maka disinilah wahai baginda, kata dia, kami datang berdua ini kepadamu sebagai utusan kepada baginda raja. Ya. Sebagai pemuka agama, sebagai paman-paman mereka, orang tua mereka. Kami harap kembalikan mereka kembali. Usir mereka dari daerahmu, negaramu, ya, agar negaramu jadi aman. Disinilah hebatnya Raja Najasyi, ya, karena setelah disampaikan begitu oleh siapa? Oleh Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, seluruh pendeta-pendeta yang sudah diberikan hadiah tadi oleh Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini kembali memberikan komen, betul itu Raja. Ini daripada negara kita akhirnya tidak aman dikarenakan kedatangan mereka, lebih baik kita halau mereka, usir mereka. Tetapi hebatnya Najasyi, ya ikhwah, dia tidak langsung percaya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, oke, ini saya dengarkan dari pihak kamu. Saya juga ingin dengarkan dari pihak kaum muslimin. Apa pula yang dia katakan? Maka dipanggillah, ya. Dipanggillah mereka, dipanggil oleh Raja Najasyi, dan akhirnya kaum muslimin pada saat itu berada di depan Raja Najasyi, dan yang menjadi juru bicara kaum muslimin pada waktu itu adalah siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ditanya berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib ini menjawabnya bagaimana? Kata dia, wahai raja, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah, hidup dalam kebodohan, menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus tali silaturahim, suka mengusik tetangga. Ini semuanya disampaikan. Ya, kaum yang kuat di antara kami adalah orang-orang yang menindas kaum lemah. Ya, demikianlah kondisi kami ketika itu. Hingga akhirnya Allah mengutus seorang Rasul dari kami. Kami sangat kenal dia. Kami tahu nasabnya. Kami tahu kejujurannya, amanahnya, serta kesucian dirinya. Kami tahu. Jadi orang yang diutus oleh Allah ini kami betul-betul paham dia. Kami tahu nasabnya. Kami tahu silsilahnya. Beliau adalah orang yang sangat jujur. Dan orang ini, wahai raja, mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah kepada Allah. Dan agar kami tidak menyembah lagi kepada batu dan berhala, ya, yang dahulu disembah oleh nenek moyang kami. Nabi yang diutus ini senantiasa memerintahkan kepada kami untuk berkata dengan perkataan yang jujur, ya, melaksanakan amanah, menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada jiran, dan menghindari pertumpahan darah. Dia melarang kami untuk melakukan perbuatan yang keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci, berzina tanpa ada bukti yang nyata. Ya. Dan juga kata mereka, kata Ja'far bin Abi Thalib, Nabi ini juga memerintahkan kami agar hanya menyembah kepada Allah sahaja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dia menyuruh kami untuk melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa. Kemudian akhirnya Ja'far menyebutkan berbagai macam hal tersebut. Lalu kami membenarkan hal ini semuanya dan beriman kepadanya. Kami ikuti yang dibawanya dari Allah. Kami sembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Itu semuanya disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi betul-betul disampaikan detail sekali. Ya, detail sekali. Sampai akhirnya dia mengatakan, ya, apa yang diharamkan, kami haramkan. Apa yang dihalalkan, kami halalkan. Karena itu, kami ini akhirnya diusir. Kami dimusuhi, kami disiksa.
dan kami dibujuk, diminta untuk keluar daripada agama yang memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya kata dia, kami diintimidasi, kami dizalimi dengan berbagai macam kezaliman, sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk menuju ke negaramu, ke tempatmu, karena kami tahu engkau adalah orang yang sangat adil, yang tidak menzolimi siapapun di sisimu, wahai baginda raja. An-Najasyi mendengarkan itu dengan seksama. Dan An-Najasyi sebenarnya juga kan dia adalah orang yang tahu juga berkenaan dengan kitab-kitab terdahulu. Dan apa yang disebutkan oleh orang itu sama dengan pengetahuan dia. Jadi dia itu sudah mempunyai, oh iya, ada seorang raja, ada seorang nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya begini. Dia sudah tahu. Maka ketika orang itu, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, menjelaskan itu kepadanya, dia langsung tertarik. Dia selalu mengatakan, nah ini sepertinya seperti apa yang dia baca sebelumnya. Makanya Ja'far, An-Najasyi itu langsung bertanya, ada bukti tidak? Kalau kamu memang mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang kamu katakan ini benar, ada buktinya? Saya minta bukti kalau ada. Buktinya berupa apa? Saya minta, karena setiap rasul itu pasti ada wahyu. Oke? Ada wahyu yang didapatkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yang kamu katakan ini benar, saya minta kamu bacakan wahyunya yang diterima oleh Muhammad ini. Maka akhirnya Ja'far berkata, ya ada. Kata Najasyi, bacakan. Akhirnya An-Najasyi membaca permulaan ayat di dalam surah Maryam. Ja'far ya. Ja'far membacakan ayat yang ada di awalan surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmat rabbika 'abdahu Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Itu dibaca sama dia. Dalam perjalanan itu ada Ummu Salamah juga ikut. Ummu Salamah ketika mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, didengarkan oleh Najasyi berlinang air matanya. Najasyi menangis. Sampai kata Ummu Salamah, saya melihat jenggotnya Najasyi itu basah dikarenakan menangis ketika dia mendengarkan bacaan daripada Ja'far bin Abi Thalib. Begitu juga pendeta-pendeta, penasehat-penasehat kerajaannya, ketika mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, mereka juga menangis. Dan sepatutnya begitulah yang dinamakan dengan Al-Quran. Kalau memang kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, paham maknanya, paham artinya, setiap dibacakan ayat-ayat tersebut, tersentuh hatinya, dia insya Allah pasti akan menangis. Mungkin antum pernah ketika berada di Masjidil Haram misalnya, mendengarkan imam, tiba-tiba dia menangis. Karena memang itulah sepatutnya. Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya kalian mendapatkan sebuah ayat yang di dalamnya disebutkan berkenaan dengan azab Allah, maka menangislah. Kalau seandainya kalian tidak bisa menangis, faltabakau, maka pura-puralah menangis. Itu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dia tanpa dia sadari, itu sama tadi itu ya, tanpa dia sadari juga dia sujud. Ini An-Najasyi beserta seluruhnya ini menangis. Kemudian akhirnya An-Najasyi berkata apa? Sesungguhnya inilah yang dibawa oleh Isa alaihissalatu wassalam, dan ini bersumber dari satu sumber. Saya katakan tadi, dia adalah orang yang tahu ilmu berkenaan dengan kitab sebelumnya. Makanya ketika dia dengarkan apa yang dibaca, dia langsung berkata, ini juga sih yang dibawa oleh siapa? Isa alaihissalatu wassalam. Sumbernya sama ini. Ya. Kemudian akhirnya setelah itu, apa kata Najasyi kepada dua orang ini, Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, pulanglah kalian. Pergilah kalian berdua. Sekali-kali saya tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian apapun yang terjadi. Gagal yang pertama.
Gagal yang pertama, Amr bin As tidak putus asa. Dia adalah orang yang terkenal sebagai orang yang paling hebat dalam bercakap. Apa kata Amr bin As? Oke, hari ini kita gagal. Besok saya mau datangi lagi dia. Ya, besok saya akan datangi dia. Abdullah bin Abi Rabi'ah pada saat itu sebenarnya melarang. Sudahlah, tak payah. Ya, jangan sampai ini menjadikan kita akhirnya terputus tali silaturahim antara Mekah dengan Habasyah. Sudahlah, cukup. Tapi apa kata dia? Tidak. Saya tetap akan datang. Ya, Amr bin As itu tetap bersikap ingin mendatangi kembali Najasyi. Ya, akhirnya apa? Dia datang lagi. Kemudian ditanya, apa lagi yang kamu mau sampaikan? Apa kata dia? Wahai baginda raja, dengarkan kami dulu. Sesungguhnya orang-orang ini, yaitu kaum muslimin ini, mengatakan satu perkataan yang sangat-sangat bertentangan terhadap Isa bin Maryam. Ya, bertentangan, berkenaan dengan Isa bin Maryam. Ya, mohon maaf karena waktu itu Raja Najasyi, ya, adalah orang yang mempercayai lain dari apa yang dipercayai oleh kaum muslimin. Maka akhirnya Najasyi kembali, oke, panggil kembali itu utusan kaum muslimin. Itulah hebatnya Raja Najasyi, tidak langsung menerima begitu saja. Kemudian akhirnya dipanggil Ja'far bin Abi Thalib. Oke, orang ini mengatakan bahwa kamu mempunyai pandangan yang berbeda berkenaan dengan Isa bin Maryam. Ya, bin Maryam. Apa pendapatmu berkenaan dengan Isa bin Maryam? Ja'far bin Abi Thalib pada saat itu awalnya agak bingung. Karena memang berbeda kan. Tetapi akhirnya Ja'far bin Abi Thalib mengatakan dalam dirinya, saya harus jujur, sejujur-jujurnya apapun yang terjadi. Sudahlah, sampaikan apa adanya. Apapun yang terjadi, sampaikan apa adanya. Apa kemudian setelah itu dia katakan? Kami diberitahu oleh Nabi kami bahwa sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah. Isa itu adalah Rasul Allah. Ruhnya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dia adalah kalimatnya, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, perawan yang suci. An-Najasyi kemudian setelah itu mengambil, ada satu ranting yang kecil itu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, apa yang kamu katakan tidak ada sedikit pun yang salah, walaupun sekecil ranting ini berkenaan dengan Isa. Kemudian setelah itu, akhirnya Najasyi berkata kepada kaum muslimin, pergilah kalian aman di negeriku. Pergilah kalian aman di negeriku. Siapa yang mencelah kalian, maka dia akan dikenai hukuman. Siapa yang mencelah kalian, maka dia akan dikenai hukuman. Siapa yang mencelah kalian, maka dia akan mendapatkan hukuman. Ya, aku akan menjaga kalian di negaraku ini. Walaupun mereka diberikan yang namanya hadiah. Kemudian akhirnya An-Najasyi berkata kepada orang-orang di istananya, pejabat-pejabat di istananya, kembalikan hadiah-hadiah yang telah diberikan. Aku tidak memerlukannya. Ya. Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan kerajaan ini kepada aku tidak pernah mengambil suap sedikit pun. Maka kembalikan hadiah-hadiah ini, ya, kepada mereka berdua. Dan menurut Ummu Salamah, akhirnya Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah keluar dari istana tersebut dalam keadaan malu, tertunduk malu, karena apa yang dia sampaikan ditolak oleh Raja Najasyi. Apa yang kita perlu untuk sampaikan di sini, ataupun pelajaran yang kita perlu sampaikan? Pertama, ya ikhwah, kejujuran di dalam berdakwah. Sampaikan aja. Yang benar itu adalah merupakan sebuah kebenaran, yang salah adalah merupakan sebuah kesalahan. Makanya kita pun berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai satu kebenaran untuk kami ikuti. Dan
tunjukkan kami kesalahan sebagai satu kesalahan untuk kami hindari. Ja'far bin Abi Thalib telah menyampaikan kebenaran tersebut, dan pada akhirnya Raja Najasyi masuk Islam, menerima kebenaran yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan hijrahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah, yang pertama dengan yang kedua. Setelah itu, selepas itu. Ya, karena yang kita tahu tentang masuknya Raja Najasyi itu dari mana? Dari Nabi mensalatkan dia dengan salat gaib. Sebelumnya kan belum pernah terdengar beritanya kalau dia masuk Islam. Tetapi ketika terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Raja Najasyi meninggal wafat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensalatkan mereka dengan salat gaib. Dan itu adalah salat gaib yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.